Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu sistem akuntansi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari bab 13 dan 14. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lasma Dwi Kasari, NPM akhir 084. Perkenalkan, nama saya Livia Pertimana Gabriela Butar dengan NPM akhir 140. Saya Natasha Silvi dengan NPM akhir 164. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sapira Puspadewi dengan nomor NPM akhir 170. Saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Baik, nama saya Rohmatul Hidayah dengan NPM akhir 274. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Di mana penjualan tunai sendiri yaitu transaksi penjualan barang atau jasa di mana pembayaran itu dilakukan secara langsung pada saat transaksi terjadi baik dalam bentuk uang tunai maupun kredit. Nah, berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik itu sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu mengharuskan satu penerimaan kas dalam bentuk tunai dan harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Lalu yang kedua, penerimaan kas itu dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit, yang mana itu melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi dan juga penerimaan kas. Nah, next ada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu dibagi menjadi tiga prosedur, yaitu prosedur pertama ada prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Nah, prosedur ini itu adalah transaksi di mana pembeli itu datang langsung ke toko atau perusahaan dan membayar sebelum menerima barang. Nah, adapun prosedurnya itu yang pertama, pembeli itu memesan barang langsung kepada wiraniaga atau salesperson di bagian penjualan. Lalu yang kedua, bagian kasa itu menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi, personal cek, kartu kredit atau kartu debit. Nah, lalu yang ketiga, bagian penjualan itu memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Lalu yang keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Terus selanjutnya, yang bagian kelima, bagian kasa itu menyetorkan kas yang diterima ke bank. Lalu yang keenam, bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Lalu yang terakhir, bagian akuntansi itu mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Lalu adapun prosedur yang kedua yaitu ada prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales. Nah, prosedur ini itu adalah barang dikirim ke pembeli melalui pos atau jasa angkut dan pembayaran itu dilakukan saat barang diterima. Nah, prosedurnya itu yaitu pertama pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Lalu yang kedua, penjual itu mengirim barang melalui kantor pos pengirim dengan cara mengisi formulir COD sales di kantor pos. Lalu yang ketiga, kantor pos pengirim mengirim barang dan formulir COD sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Lalu yang keempat, kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD sales memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD sales. Lalu yang kelima, pembeli itu membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum di dalam formulir COD sales tersebut. Nah, selanjutnya kantor pos itu penerima menyerahkan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dari pembeli. Lalu yang keenam, kantor pos penerima memberitahu kantor pos pengirim bahwa COD sales itu telah dilaksanakan. Lalu yang terakhir, kantor pos itu pengirim atau kantor pos itu memberitahu penjual bahwa COD sales telah selesai dilaksanakan sehingga penjual itu dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Lalu jenis prosedur yang terakhir itu ada prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Nah, dari prosedur ini yaitu adalah prosedur di mana kartu kredit itu digunakan pembeli sebagai alat bayar dan penjual melakukan penagihan ini ke bank penerbit kartu. Nah,
Adapun penerapannya itu berlaku untuk over the counter maupun penjualan lewat jasa kirim. Lalu pembeli itu cukup menyetujui penggunaan kartu kredit tanpa hadir langsung untuk penjualan kiriman. Lalu penjual itu menagih ke bank penerbit kartu kredit. Selanjutnya penjual itu juga menerima dana di rekening setelah dipotong fee kartu kredit. Nah, adapun kartu kredit sendiri itu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada kartu kredit bank atau bank cards. Nah, kartu kredit yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya seperti Visa dan Mastercard. Nah, kartu ini tuh memungkinkan pemegang kartu itu untuk melakukan pembelian dan memperoleh kredit dari bank penerbitnya. Penjual yang menerima pembayaran melalui kartu kredit ini dapat segera menerima uang tunai dari bank penerbit setelah transaksi itu dilakukan. Nah, pemegang kartu ini akhirnya akan membayar tagihan ke bank penerbit tersebut berdasarkan dengan transaksi yang mereka lakukan dalam periode-periode tertentu. Lalu, jenis yang kedua ada kartu kredit perusahaan atau company cards. Nah, kartu ini yaitu kartu kredit yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan tertentu untuk digunakan para pelanggan atau anggota yang terdaftar. Nah, kartu ini itu hanya berlaku untuk pembelian barang atau layanan di perusahaan yang menerbitkannya. Nah, pembeli sendiri yang menggunakan kartu ini itu akan melakukan pembayaran kepada perusahaan penerbit kartu pada akhir periode tertentu. Biasanya itu sebulan sekali. Nah, transaksi dengan kartu kredit perusahaan itu pada dasarnya merupakan penjualan kredit. Lalu yang jenis terakhir yang ketiga ada kartu kredit bepergian dan hiburan atau travel and entertainment cards. Nah, jenis kartu kredit ini tuh diterbitkan oleh lembaga khusus seperti American Express, Diners Club, dan Cards Plans. Nah, kartu ini tuh terutama digunakan untuk transaksi di industri bepergian seperti restoran, hotel, dan juga motel. Nah, kartu ini sendiri itu sering digunakan oleh pebisnis atau individu untuk pengeluaran terkait dengan perjalanan dan hiburannya. Nah, penjual yang menerima pembayaran itu menggunakan kartu ini dapat menukarkan sales slip transaksi dengan perusahaan penerbit kartu tersebut untuk mendapatkan uang tunai. Oke, selanjutnya ada fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi penjualan. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua ada fungsi kas. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Yang ketiga ada fungsi gudang. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat ada fungsi pengiriman. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan. Selanjutnya ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama ada jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga ada jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat ada nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya, informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima ada kuantitas produk yang dijual. Yang keenam ada nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang ketujuh ada otorisasi penjabat yang berwenang. Oke, selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Yang pertama ada faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua ada pita register kas, yaitu bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga ada credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau disebut merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Yang keempat ada bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum yang digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD
yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima ada faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan. Yang keenam ada bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. Dan yang terakhir ada rekap beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama 1 periode. Data yang direkam dalam dokumen ini berasal dari kolom jumlah harga dalam kolom pemakaian. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat dan meringkas data penjualan setiap jenis produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. Yang ketiga ada jurnal umum. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat ada kartu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Yang kelima ada kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Pertama terdapat prosedur order penjualan di mana fungsi penjualan menerima order dari pembeli kemudian membuat faktur penjualan tunai agar pembeli melakukan pembayaran sesuai harga yang tertera di faktur tersebut dan juga memungkinkan agar fungsi gudang dan fungsi pengiriman dapat menyiapkan barang sesuai yang diorder oleh pembeli. Kemudian nomor 2 ada prosedur penerimaan kas yang dimana fungsi kas menerima pembayaran barang tersebut Selanjutnya ada prosedur penerimaan kas di mana fungsi kas menerima pembayaran dari pembeli kemudian membuat tanda pembayaran. Tanda pembayaran ini digunakan pembeli untuk melakukan pengambilan pada fungsi pengiriman. Selanjutnya terdapat prosedur penyerahan barang di mana fungsi pengiriman menyerahkan barang yang dibeli oleh pembeli. Kemudian terdapat prosedur pencatatan penjualan tunai di mana fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas dan juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Selanjutnya terdapat prosedur penyetoran kas ke bank di mana prosedur ini fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai tersebut ke bank dengan jumlah penuh. Kemudian prosedur pencatatan penerimaan kas di mana fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas dengan berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank tersebut. Kemudian prosedur pencatatan beban pokok penjualan di mana fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang tercatat dalam kartu persediaan. Kemudian mencatatnya dalam jurnal umum. Pada slide selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur pengendalian internal, di mana dalam merancang suatu organisasi yang berkaitan dengan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Kemudian fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi dan juga transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan tunai yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh salah satu fungsi tersebut.
Lalu unsur pengendalian internal lainnya terdapat sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, di mana penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Kemudian penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register kas pada faktur tersebut. Lalu penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Lalu penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Kemudian pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Selanjutnya, dalam praktik yang sehat, fungsi penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kemudian jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja pada berikutnya. Lalu perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa internal. Selanjutnya pada slide ini terdapat bagan alir dokumen sistem penerimaan kas dari over the counter sale yang dimulai dari bagian order penjualan yang menerima order dari pembeli, kemudian mengisi faktur penjualan tunai. Kemudian faktur tersebut digunakan bagian kasa untuk menagih uang dari pembeli dan mengoperasikan register kas. Kemudian setelah menerima uang tersebut, bagian kasa mengisi bukti setor bank dan menyetorkan kas ke bank bersama dengan uangnya. Kemudian pada bagian gudang, faktur pembelian tunai digunakan untuk menyerahkan barang kepada bagian pengiriman. Lalu bagian pengiriman membandingkan faktur penjualan tunai lembar 1 dan lembar 2 dan menyerahkan barang kepada pembeli bersamaan dengan faktur penjualan tunai dan pita register kas sebagai slip pembungkusnya bersamaan dengan barang. Selanjutnya pada bagian jurnal, faktur penjualan tunai dimasukkan dalam jurnal penjualan, lalu bukti setor bank dimasukkan dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian bagian kartu persediaan menggunakan faktur tersebut sebagai pencatatan kartu persediaan dan membuat rekapitulasi harga pokok penjualan secara periodik dan membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut digunakan bagian jurnal untuk menjurnal pada jurnal umum. In here, I want to tell you about dampak cancel check terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Cancel check adalah cek yang telah dicairkan dan dibatalkan oleh bank, yang kemudian berfungsi sebagai bukti otentik pembayaran. Dalam sistem akuntansi, terutama dalam pengeluaran kas, keberadaan cancel check memberikan berbagai manfaat penting, yaitu yang pertama, bukti pengeluaran resmi. Cancel check menjadi dokumen pendukung sah bahwa suatu pembayaran telah benar-benar dilakukan. Ini penting untuk keperluan audit, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban internal. Lalu yang kedua ada pencocokan data. Cancel check memudahkan dalam mencocokkan transaksi antara catatan akuntansi perusahaan dan catatan bank atau rekening koran. Lalu yang ketiga ada menghindari duplikasi, yaitu keberadaan suatu bukti fisik atau digital atas satu transaksi mencegah pencatatan ganda. Lalu yang keempat ada rekonsiliasi bank lebih mudah. Dalam proses rekonsiliasi bank, Cancel check menjadi acuan penting untuk menelusuri transaksi keluar dan mengonfirmasi bahwa cek telah dicairkan. Lalu yang kelima adalah menguatkan kontrol internal, yaitu cancel check memberikan lapisan bukti tambahan yang memperkuat pengendalian internal terhadap kas keluar dan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian alir pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama yaitu unit permohonan mengajukan permintaan pembayaran. Dokumen yang digunakan adalah formulir permintaan pembayaran. Lalu yang kedua adalah bagian keuangan verifikasi dan menyetujui. Dokumennya adalah formulir persetujuan pembayaran. Lalu tahapan yang ketiga adalah kasir menyiapkan cek. Dokumennya yaitu cek dan bukti pengeluaran kas atau BPK. Lalu tahapan yang keempat adalah cek ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan adalah register cek. Lalu tahapan yang kelima adalah cek diserahkan ke penerima supplier atau karyawan. Dokumen yang digunakan adalah tanda terima cek. Lalu tahapan yang keenam adalah cek dicairkan di bank oleh penerima. Dokumen yang digunakan adalah cancel check atau bukti sudah dicairkan. Lalu tahapan yang terakhir adalah bagian akuntansi mencatat transaksi. Dokumen yang digunakan adalah jurnal pengeluaran kas dan laporan keuangan. Lalu saya akan menjelaskan tentang bagian alir pengeluaran kas dengan cek dalam account payable. Yang pertama yaitu dimulai dulu, lalu terima faktur dari pemasok. Lalu setelahnya diverifikasi faktur dan dokumen pendukung. Ini berupa PO, surat jalan, dan lain-lain. Lalu catat dalam buku hutang. Jika jatuh tempo pembayarannya iya, maka langsung ke otorisasi atau persetujuan cek oleh manajer keuangan, lalu ke tanda tangan dan keluarkan cek, lalu catat transaksi dalam buku kas dan buku hutang, lalu kirim cek ke pemasok, lalu di tahap simpan bukti pembayaran dan arsip. Tapi jika jatuh tempo pembayarannya itu tidak, maka langsung saja ke simpan bukti pembayaran dan arsip. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Jadi, fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu fungsi sekretariat, yang kedua fungsi penagihan, ketiga fungsi kas, dan keempat fungsi akuntansi. Jadi, yang pertama fungsi sekretariat. Jadi, fungsi sekretariat dalam sistem penerimaan kas dari piutang itu bertanggung jawab menerima cek dan surat pemberitahuan dari debitur melalui pos, serta bertanggung jawab membuat daftar surat pemberitahuan berdasarkan dokumen yang diterima. Yang kedua adalah fungsi penagihan. Jadi fungsi penagihan bertugas untuk menagih piutang langsung ke debitur berdasarkan daftar dari fungsi akuntansi. Yang ketiga adalah fungsi kas. Nah, fungsi kas ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat atau dari fungsi penagihan dan kemudian menyetorkannya ke bank secara penuh. Dan yang terakhir adalah fungsi akuntansi. Jadi fungsi akuntansi itu mencatat penerimaan kas dan pengurangan piutang dalam jurnal dan juga kartu piutang. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Jadi, dokumen-dokumen yang digunakan ini dapat dibagi menjadi 4 jenis juga. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan, yang kedua daftar surat pemberitahuan, yang ketiga bukti setor kas, dan yang terakhir adalah kwitansi, dan kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu yaitu surat pemberitahuan. Jadi surat pemberitahuan adalah dokumen dari debitur yang berfungsi sebagai bukti pembayaran dan dasar pencatatan pengurangan piutang perusahaan. Biasanya surat pemberitahuan ini berupa tembusan bukti kas keluar. Contoh dari surat pemberitahuan atau bukti kas keluar dapat kita lihat pada slide. Yang kedua adalah daftar surat pemberitahuan. Jadi daftar surat pemberitahuan adalah rekapitulasi penerimaan kas dari piutang yang dibuat oleh fungsi sekretariat jika via pos ataupun fungsi penagihan jika dilakukan via penagih. Kemudian dikirim ke fungsi kas untuk bukti setor bank dan kemudian digunakan fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung pencatatan jurnal penerimaan kas. Untuk contoh dari daftar surat pemberitahuan dapat kita lihat juga pada slide. Nah, selanjutnya masih pada bagian dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Selanjutnya ada bukti setor bank dan juga kwitansi. Yang ketiga itu bukti setor bank. Jadi bukti setor bank adalah dokumen bukti penyetoran kas ke bank yang dibuat oleh fungsi kas dengan tembusan yang divalidasi oleh bank. Kemudian bukti setor tersebut digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dasar pencatatan jurnal penerimaan kas. Untuk contohnya dapat kita lihat pada slide. Dan yang terakhir adalah kwitansi. Jadi kwitansi adalah bukti penerimaan kas perusahaan yang diberikan kepada debitur. Kwitansi ini berfungsi sebagai tanda terima pembayaran. Contohnya juga dapat kita lihat pada slide.
Selanjutnya dapat kita lihat yaitu unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal yang pertama yaitu organisasi. Unsur-unsurnya terdiri dari yang pertama, fungsi akuntansi itu harus terpisah dari fungsi penagihan dan juga fungsi penerimaan kas. Dan yang kedua, fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Unsur pengendalian internal yang kedua adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang terdiri atas pertama, debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua, fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang telah dibuat oleh fungsi akuntansi. Dan yang ketiga, yaitu pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai praktik yang sehat. Di sini ada 3 poin, yakni yang pertama adalah hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Jika perusahaan menerapkan kebijakan bahwa semua kas yang diterima disetor penuh ke bank dengan segera, maka kas yang ada di tangan bagian kas pada suatu saat terdiri setoran dari perjalanan, cara periodik, fungsi pemeriksaan melakukan perhitungan kas dan hasil perhitungan tersebut direkam dalam suatu dokumen yang disebut berita acara perhitungan kas. Selesai dihitung, kas tersebut segera disetor ke bank dalam jumlah yang penuh. Lalu poin kedua yakni para penagih dan kasir harus diasuransikan. Manusia seringkali tergoda dengan situasi yang melingkupi pada suatu saat tertentu untuk menghadapi kemungkinan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh karyawan bagian kas atau penagih. Karyawan yang langsung berhubungan dengan uang perusahaan perlu diasuransikan sehingga jika karyawan yang diserai tanggung jawab menjaga uang tersebut melakukan kecurangan, asuransi akan menanggung resiko kerugian yang timbul. Lalu poin yang ketiga adalah kas dalam perjalanan, baik yang ada di tangan bagian kas maupun di tangan penagih perusahaan harus diasuransikan. Untuk melindungi aset perusahaan berupa uang yang dibawa oleh penagih, perusahaan dapat menutup asuransi cash in transit untuk melindungi aset kas yang ada di bagian kas. Perusahaan dapat menutup asuransi cash in safe. Pada slide ini saya akan membahas mengenai 2 hal. Yang pertama adalah sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Jadi menurut sistem pengendalian internal yang baik, semua penerimaan kas dari debitur harus dalam bentuk cek atas nama atau giro. Lihat, penerimaan kas dari debitur untuk rekening uang tunai memberikan peluang bagi penagih perusahaan melakukan penyelewengan kas hasil penagihan. Penerimaan kas dari debitur dalam bentuk cek tunai juga memberikan peluang bagi karyawan perusahaan untuk menguangkan cek tersebut dari debitur untuk kepentingan pribadi. Penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan dilaksanakan dengan prosedur seperti berikut. Yakni yang pertama, bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagih. Lalu selanjutnya bagian penagih mengirimkan penagihan yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur. Lalu bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Lalu bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa, lalu bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Lalu bagian kasa mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. Bagian kas menyetor cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Lalu bank perusahaan melakukan clearing atau cek tersebut ke bank debitur. Nah, untuk bagian alir atau flow card-nya sudah saya sisipkan di dalam PPT di sebelah kiri. Lalu dalam flow card tersebut, dokumen sistem penerimaan kas melalui penagihan perusahaan disajikan dalam bentuk
bagian alir yang sudah saya sisipkan. Bagian penagihan melaksanakan penagihan piutang berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh bagian piutang atas dasar kartu piutang atau arsip faktur yang belum dibayar. Hasil penagihan dari debitur dilaporkan dari bagian penagihan melalui daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan dilampirkan dengan surat pemberitahuan diserahkan oleh bagian penagihan kepada bagian piutang. Bagian piutang bandingkan hasil penagihan yang dilaporkan dalam daftar surat pemberitahuan dengan surat piutang yang ditagih. Dengan cara ini kegiatan bagian penagihan dicek oleh bagian piutang. Daftar surat pembagian dilampirkan dengan cek diserahkan oleh bagian penagihan ke bagian kasa. Bagian kasa melakukan endorsement atas cek dan kemudian menyetorkan cek ke bank. Bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan di dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal penerima atau jurnal yang dibuat oleh bagian jurnal itu kas pada piutang usaha. Nah, dalam sistem penerimaan kas dari piutang penagih perusahaan, bagian kas itu tidak membuat kwitansi tanda terima cek bagi debitur karena sistem tersebut disusun oleh anggapan cancelled cek dikembalikan kepada cek insure melalui sistem perbankan. Jika cancel check tidak dikembalikan melalui sistem perbankan kepada check issuer, bagian kas harus membuat kwitansi yang dikirimkan kepada debitur sebagai pengakuan perusahaan telah menerima kas dari debitur yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga pada slide ini sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Nah, sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos ini dilaksanakan dengan prosedur bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Debitur mengirim cek atas nama yang dilampirkan surat pemberitahuan melalui pos. Bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. Bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Bagian kasa mengirim kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Bank berusaha melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Nah, flowchart dokumen sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos itu sudah saya sisipkan pada PPT di bagian kanan pada slide ini. Jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos, maka yang bertanggung jawab untuk menerima surat beserta cek adalah bagian sekretariat. Bagian ini membuat daftar surat pemberitahuan dan menyerahkan cek dilampiri dengan daftar surat pemberitahuan kepada bagian kasa dan menyerahkan daftar surat pemberitahuan yang dilampirkan dengan surat pemberitahuan kepada bagian piutang. Bagian kasa melakukan endorsement atas cek dan menyetorkan cek ke bank. Bagian piutang mencatat pengurangan piutang ke dalam kartu piutang berdasarkan surat pemberitahuan dari debitur. Bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari piutang di dalam penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank. Ya, itu saja. Ya, itu saja. Pada slide ini saya akan membahas mengenai sistem penerimaan kas dari piutang melalui lockbox collection plan. Jadi di sini ada prosedurnya, yakni jika debitur harus mengirimkan cek langsung ke perusahaan, diperlukan waktu perjalanan cek beberapa hari melalui pos. Cek clearing harus dilakukan antar bank yang jauh secara geografis sehingga memerlukan waktu 1 sampai 2 minggu.
Lalu pada PPT sebelah kanan pada slide ini telah saya sajikan flowchart dokumen sistem penerimaan kas melalui Lockbox Collection Plan. Nah, pada gambar tersebut terlihat pengumpulan penagihan piutang dari pelanggan dilakukan oleh perusahaan dengan menyediakan PO Box di lokasi terdekat dengan tempat tinggal atau tempat usaha pelanggan. Setiap hari, bank yang ditunjuk oleh perusahaan diberi wewenang untuk membuka PO Box dan membuka surat-surat dari pelanggan yang berisi cek dan surat pemberitahuan. Cek yang diterima oleh bank kemudian diproses clearingnya, dan atas dasar hasil clearing tersebut, bank menerbitkan nota kredit. Surat pemberitahuan 2 lembar dan mengirimkan daftar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan serta nota kredit ke bagian sekretariat perusahaan. Bagian sekretariat mendistribusikan daftar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan ke bagian piutang untuk mencatat berkurangnya piutang kepada debitur yang bersangkutan. Daftar surat pemberitahuan dan nota kredit di bagian jurnal atas untuk pencatatan penerimaan kas di bagian jurnal penerimaan kas. Gitu aja. Baik, itu dari presentasi. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Kami akhiri presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.